Mereka nggak perlu ragu-ragu untuk mengeluarkan Lancelot. Nggak ditaruh di last pick tapi di third pick. Yes, karena kita tahu juga Doyok salah satu player Lancelot dan juga Cloud yang sangat baik dari tim Geek Farm ID. Dan kalau teman-teman sadar ya, ini kita sedikit melihat kalau misalkan dari, nah nih, GH-nya Bigetron sudah mulai ada wallpapernya ya. Oh Waktu iya, week pertama benar. masih kosong banget, cuma ada Gelap logo lagi ya. robot doang. Yes. Nah, band selanjutnya masih ada side laner. Dan juga Your kali. team is banning. Oke, dihabiskan tampaknya marksman nih. Side lane butuh satu lagi plus satu support. Apakah Valir mungkin di ban atau mungkin Luyi atau justru malah side lane-nya Tamus masih kebuka, Jawet masih kebuka. Iya. Tamus sih masih. kalau side lane. Atau Atau jangan-jangan Angela. oh yes, Angela lagi cukup populer kalian tapi Luyi karena ternyata nggak oke, Luyi. Your Magical team damage is dari picking. Bigetron Esport mereka memang kurang dari magical damage, sedangkan di Fam sekarang mereka butuh hitter banget sih, butuh hitter apalagi buat nge-meltdown dari segi Uranus-nya, di sini juga Atlas dan Bigetron Esport untuk pick keempatnya. Tamus mungkin. Padahal mereka sudah tahu dari awal Esmeralda di-pick sama Give 'em ID, tapi dari Bigetron masih pede untuk memakai Uranus. Dan kayaknya Tamus seperti yang aku bilang, untuk memperkuat di side lane-nya. Masih shadow pick, masih mencoba untuk berkomunikasi apakah yes 2-1 dan kayaknya yes Tamus menjadi side laner untuk tim Your Bigetron team Esports. is picking. Dari Geek Farm ID, 2 terakhir, 1 core. Roger langsung dengan percaya dirinya. Agak sedikit greedy kalau aku bilang. Iya, ini Kalau bakal rebutan memakai farming banget yes, sih. kalau memakai 1-1. Lahannya bakal rebutan banget kalau pakai band-band tapi masih dalam diskusi bersama dengan sang coach di teman-teman Geek Fam ID. Navari sebagai coach lagi berdiskusi kira-kira apa dan Jauh ya? Iya. Iya. Berarti Pilihan yang hyper lebih carry Is Roger ya? picking. Hyper carry Roger saat lane-nya ada Esmeralda plus Jawhead dan yang terakhir satu support mage di arah tengah untuk menemani Kenapa Valir Lancelot-nya. nggak laku? Kenapa Valir nggak laku? Karena tergantung gameplay dan draft ya. Tergantung dari timnya juga Iya. ya, pakai Valir apa enggak. Menurut Valir sendiri juga punya kekuatan sisi yang cukup besar, damage-nya juga cukup besar. Tapi rupanya Bigetron Esports lebih memilih Kagura sebagai counter hero, dempet-dempetan juga. Dan inilah dia ke-10 hero dari kedua tim. Dan biar dapetin Purify gratis ya dengan free-nya kalau misalkan terkena Tyrant Revenge atau mungkin terkena hero lock-lock lainnya kayak dilempar ejector atau mungkin terkena stun-nya dari Parsia plus Kufra-nya yang punya Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage. Itu mapnya tuh ya, ngasih tahu tuh. Yang kuning tuh posisi apa tuh? Posisi Lord sama ini, Turtle. Yang di tengah-tengah kan? Iya, ada Turtle sama Pin-pinnya. Lord, ada pinnya iya. Heeh. Tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya abis udah kelar gitu, jadi ditaruh di situ aja. Oh astaga, dan inilah dia teman-teman semuanya match pertama di minggu yang kedua grup stage terakhir. Satu slot lagi siapa yang akan mendapatkan poin di game yang pertama? Apakah Geek Fam ID atau Bigetron Esports? Jeng 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 jeng. Deng, deng. Jangan lupa tetap dukung Indonesia karena ini adalah slot terakhir menuju ke arah playoff. Dan ada 3 tim dari tim Indonesia, dari 3 tim dari negara Indonesia maksudnya. Maaf teman-teman. Yes, Indonesia di grup C ini sedikit, enggak, banyak sih, bukan sedikit. Paling ya. banyak. Paling banyak berkumpul dan begitu pula dengan tim Geek Fam. Semuanya ke arah tengah, bahkan 4 hero mencoba ingin mengejutkan seseorang yang ada di tengah. Tapi Brans gak sendirian, dia juga berhati-hati. Dan rupanya kali ini Dreams udah ngejagain bersama dengan Kim. Mengusir mundur Geek Fam ID yang gak bisa ngedapetin pick off hanya Little Wanderer 1 untuk 1. 1 untuk 1 tampaknya. Itu Wanderer sudah diambil. Kenapa kamu seperti itu Clara Monster? Iya, ini Bravo-nya Bravo. sekarat. Dan mungkin akan langsung didapatkan first blood-nya oleh Doyoksil. Iya. Sedikit tanpa segar untuk Geek Fam ID di early seperti ini, tapi yang di pick off kali ini Bravo Ramzu juga di tengah-tengah bertemu. Permainan agresif dari Geek Fam ID sekarang mulai bergerak ke arah tengah gak henti-hentinya. Dan buff dari Bigetron Esports berhasil dicuri oleh Doyo. Masih ada bot simbol juga Dreams. Masih mencoba untuk kabur dengan perfect match-nya sekarat. Dia masih bisa untuk bertahan. Doyoksil sekarang diincar. Terkena banyak banget damage dan langsung dibalaskan oleh Kaguranya.
satu sama sekarang, walaupun harus kehilangan Doyoknya juga. Ya, Di ini hal yang awal-awal. gak baik sih, karena mereka harus kehilangan satu carry mereka, satu core yang harusnya farming, cari item yang dia butuhin untuk memasuki mid game. Tapi sedikit di delay dan Ripo di ada top lane Di dikejar flicker. Ramzu. Dia nggak mau membuang-buang kesempatan ini. Perhitungan Yes. yang cukup tepat. Bener banget. Tampaknya GFM ID sedikit berbeda hari ini. Iya, kenapa? Lebih kuat. Iya, permainannya agresif dan kayak 5 pemain ini punya tempo permainan yang sama. Gerakannya mereka udah tahu bareng-bareng dan sekarang di tengah-tengah Ki mencoba untuk zoning out teman-teman dari Geek Fam ID yang dari tadi mereka terus-menerus berada di titik itu. Joker membuka dengan Tyrant Defense tapi nggak ada follow up-nya sama sekali, hanya untuk ngecek ada di dalam bus milik Bigetron Esports. Yes, bener banget, masih belum ada rotasi ke arah atas, kayaknya masih sama-sama kuat untuk set lane-nya dari Brands. Cukup licin juga dari puncture-nya. Tapi tidak mengenai Tonrosnya ke arah Parsia yang masih bisa berubah menjadi Fairy. Belum level 4 dari Dreams-nya. Masih mencoba untuk menunggu Esmeralda, Ipin-nya. Belum dikeluarkan Falling Star Moon-nya. Cilupa. Sudah mulai ketahuan, dicicil sedikit. Sendirian. Falling Star Moon mungkin ke arah yang agak sedikit salah ya. Joker. Dan Revenge dikeluarkan, terkena Bossing Ball juga. Belum ada damage yang cukup besar. Doyok juga agak sedikit telat datang ke arah mid lane. Yep, semuanya hanya ngebait satu sama lain dan Flicker untung aja masih dimiliki oleh Ipin. Kalau nggak itu bisa jadi masalah sangat besar. Begitu kan e-sport, mereka udah tahu betul di mana tempat Geek Fam ID. Sering banget mondok dan nungguin mereka. Wongkoko kali ini sudah dibaca, tapi saya my tak bisa untuk mendapatkannya Flicker yang tepat dari Wongkoko. Bagus banget Flicker dengan menggunakan atau menjadi burung fairy, tapi lihat buff birunya diambil oleh tim Bigitor Esports. Joker sudah level 4, belum dikeluarkan Tyrant Revenge-nya. Lebih milih untuk farming dulu dari Roger-nya, belum ada Parsia-nya. Harus combo dengan Parsia biar bisa skill satunya enak, nyakarnya enak dari Roger-nya. Iya, pastinya Roger butuh farming gitu pula, dan kali ini dengan Brand sudah memiliki level 7. Doyo sedikit tertinggal di belakang dengan level 6. Berarti kelihatan banget di sini betapa pergerakan dari Brand selalu on point. Dan kalau dari segi network belum terlalu jauh, tapi di tengah-tengah di area Turtle Pit sudah terlihat kedua tim bertemu satu sama lain, saling bertatap muka, tapi nggak ada yang berani untuk menyenggol duluan. Tyrant Revenge, tampaknya di cancel oleh perfect match dari seorang Dreams. Dan lihat langsung ditarik Fantaringnya hanya untuk satu orang saja. Dan langsung di shutdown dari Jokernya. Ya, mereka komit untuk satu pick off berupa Joker. Nggak akan ada sisi lagi untuk next battle-nya. Mereka nggak perlu takut untuk Tyrant dan Turtle dengan mudahnya dikantongi oleh Bigetron Esports. Tapi di top lane, Ramsu seorang diri nggak bisa untuk melakukan split push. Langsung digeng oleh teman-teman dari tim Bigetron. Brand salah miskalkulasi, salah membaca dan Ramsu harus tumbang. Dua teman-temannya backupnya sedikit terlambat, tak bisa berbuat banyak, dan Bigetron Esports kali ini masih cukup kuat untuk melakukan push di area depan. King Brands tinggal separuh HP, cukup sakit dari Feather Attack yang dikeluarkan oleh Partia, cukup untuk membersihkan minion dan memukul mundur tim Bigetron Esports dari arah top lane. Yes, bener banget. Inilah enaknya kalau main draft assassin ya, benar-benar untuk early-nya kuat banget. Tinggal gimana caranya dari Bigetron bisa kelarin game ini dengan cepat, jangan sampai dibawa ke arah late game. Dan kalau misalkan dilihat dari rotasinya, sudah mulai kebuka juga di arah bawah untuk turretnya, tinggal di ramit. Sudah ada 3 orang, hanya ada 1 dari tim Geek Fam, dan mungkin masih bisa dibersihkan ternyata. Masih ada Parsia dengan menggunakan Feather Eye Strike-nya. Benar, ini keunggulan dari GFM juga, mereka cukup kuat untuk melakukan defensive strategi dengan adanya Parsia. Ngebersihin minion bukan jadi masalah, nggak perlu untuk komit ke dekat-dekat dengan minionnya. Dan kali ini juga Ipin di area bottom lane, nggak bisa untuk mendefense turretnya sudah hilang. Bigetron Esports bergerak di area bottom lane, tapi Ki-nya sendirian bersama dengan Dreams berduaan. Ki masih sempat untuk kabur, tapi fatal lingkaran Ramzunya dalam bahaya, memakan damage yang begitu besar dan tak bisa untuk kabur. Wow, ini permainan yang cukup menarik dari Hengki. Dia menahan flee-nya sampai akhirnya ejectornya dilempar ke arah belakang. Benar-benar gak mau langsung di flee ketika Sable Force sudah dikeluarkan. Benar-benar di bait banget sih tadi. Iya, positioning dari Ramzu terlalu ngoyo dan sayangnya dia malahan yang harus tumbang. Oke, lagi-lagi Tyrant Revenge-nya Dreams-nya sekarang. Tidak mungkin bisa kabur kah? Skill 1, hap. Enggak, ternyata masih bisa kabur ternyata. Walaupun tinggal setetes darah terakhir. Iya,
dan GiGFam ID nggak mau terlalu over untuk mengejar seorang Dreams yang bisa kembali aja pulang dengan selamat selagi ada turtle yang berhasil dikantongi. Joker sekarang masih ada Tyrant Revenge ke arah belakang. Sudah menunjukkan menit 6:42, kedudukan sementara belum berbeda cukup jauh. 4.000. Atau bisa sih untuk di early lumayan lah, ini lumayan jauh. 4.000 gold dan sudah level 11 dari si hyper carry-nya, dari Lancelot-nya. Iya, gerakan dari GiGFam beberapa kali juga tidak membuahkan hasil, membuat Bigetron Esports bisa free farm dan gak ada yang mengganggu sama sekali dari branch-nya, belum terpick off sama sekali dan dia sekarang udah mengantongi 5.000 net worth, sangat jauh dibandingkan dengan core milik GiGFam ID. Mengungguli dengan sangat baik dari Bigetron Esports kali ini. Bravo di mirroring terus sama Ipin di area bottom lane, tapi di area top lane dalam bahaya. Burungnya masih bisa flicker juga, masih bisa survive dari Parsianya dan menuju ke arah turret kedua. Masih mencoba untuk dibersihkan tapi tidak ada katapult terakhir dan minionnya sudah mulai hilang. Buff birunya lagi-lagi diamankan oleh tim Bigetron 2 kali kayaknya nih. 2 kali GiGFam ID nggak dapat buff birunya, di zoning out terus menerus. Iya, dan nggak ada kata mundur untuk Bigetron Esports, mereka maju terus. Turret kedua dihancurkan dan Feather Extract sempat dikeluarkan mencoba untuk mengusir mundur Bigetron Esports, tapi mereka hanya beralih saja ke area top lane. Turret tier kedua di arah top lane nggak akan bisa diselamatkan. GiGFam ID nggak bisa untuk mendefense, tapi mereka menukarkannya, nge-trade turretnya di area bottom lane. Yes, masih bisa melakukan split push dan langsung recall ke arah belakang. Perfect match-nya. Flicker dan bahkan langsung fatali mengenai satu. Tyrant Rage belum dikeluarkan. Tyrant Rage terkena 3, tapi sayangnya sedikit telat backup dari teman-teman GiGFam ID. Bahkan dari Roger yang meng-cancel untuk recall dia untuk mendapatkan buff biru dari tim musuh. Iya, dan pada Roger, dua teman-teman dari GiGFam ID harus ditumbangkan di area top lane. Itu pembukaan war yang sangat baik dari Dreams. Dia inisiasi langsung masuk ke area turret tier ketiga dan melakukan pick off cukup baik. Sekarang Bigetron Esports terus-terusan ngasih pressure, memberikan warning yang cukup besar untuk GiGFam ID. Dimana semuanya sekarang mau gerak pun sangat takut ke area red buff, tak akan bisa ngapa-ngapain. Doyo dalam bahaya, langsung ditumbangkan, tak bisa ngapa-ngapain sekali lagi dan Wongkoko menyusul dengan sangat cepat. Bigetron Esports mereka bergerak, berotasi dan memberikan sebuah pressure yang gak bisa dihalau oleh GiGFam ID. Oh my god. Ini musibah ya. Musibah. It's disaster. Udah dihapus. Bener-bener iya, kan lagi rame. Iya, udah dihapus, tapi Net dan Bigetron Esports sekarang di area tengah-tengah. Recall kembali aja, mau coba untuk mengusir Ramzu di area top lane dari seorang Bravo. Nggak mau kecolongan tier kedua di area top lane. Karena itu juga bisa jadi salah satu kunci untuk GiGFam ID comeback. Mungkin mau ngelakuin split push di arah dan atas dan bawah, itu bisa aja terjadi. Tapi Bigetron Esports ngejagain, nggak mau kecolongan sedikit pun. 60 detik lagi untuk Lord dan Terhormat akan muncul di lane of down. Sudah mulai digengking Ramzu, kayaknya nggak bisa kemana-mana. Perfect match, bahkan langsung Phantom Execution, on point banget. Dan langsung mengamankan Ramzu di arah top lane. 40 detik lagi menuju Lord yang pertama, masih 2 menit 12. Sudah mendapatkan satu turret dan mungkin dari Ripo-nya mencoba untuk split push dulu, dapetin turret kedua di arah bottom. Iya, Bigetron Esports udah mengontrol 3 lane-nya, coba untuk melakukan push dan membuat GiGFam ID ketika mereka ingin mengkontes dari sebuah Lord pun mereka harus melalui minion-minion yang cukup banyak sehingga Bigetron punya banyak waktu untuk menghabisi Lord dengan bebas. Dan GiGFam ID 3 lane terpush begini cukup sulit untuk mereka bergerak bebas dan Ipin melakukan falling star moon ke arah depan. Belum ada yang ke-lock tapi Feather Extract juga dikeluarkan. Belum ada combo yang masuk dari GiGFam ID. Yes, tidak ada combo juga untuk dari Bigetron Esports, tidak ada flicker dari Atlasnya dan lebih milih untuk dapetin Lord yang pertama dan langsung di zoning dengan cukup baik, dijagain setiap bushnya di arah rebutan plus di arah mid lane-nya sama Uranusnya. Iya, semua lane dikontrol oleh Bigetron Esports dan hanya Brand serta Ripo berduaan aja cukup. Lord sudah di tangan Bigetron Esports, sekarang mulai melakukan push ke arah bottom lane bersama-sama bergerak berlima. Falling Star Moon masih bisa untuk di stun, Ipinnya masih bisa kabur dengan menggunakan Flea. Bravo sudah mulai masuk dan tampaknya dari Henki-nya memutuskan untuk recall dan meregen darahnya. Iya, regen darahnya Bigetron Esports sembari menunggu Lord datang
dari Brans pun melakukan pengamanan dari blue buff-nya kembali lagi dan bergerak lagi. Mereka terus-terusan gerak dan sekarang Lord sudah hadir di area mid lane. Tinggal sedikit lagi untuk masuk area base milik tim Geek Fam ID. Ya, benar banget, sudah dapetin Blade of Despair-nya. Benar-benar langsung ke arah mid lane dari Lord-nya. Tinggal gimana caranya untuk team fight dimulai. Tidak ada flicker dari Dreams ya. Sudah mulai dicicil dengan menggunakan Feather Ice Strike-nya. Mereka punya Wongko kok, mereka bisa defend di arah jauhnya. Tapi split push sudah dilakukan oleh tim Bigetron. Mendapatkan satu di arah bawah turretnya. Dan di arah atas masih bisa untuk dibersihkan. Masih bisa ditahan pelan-pelan. Ramzu menggunakan flicker dia. Ada Volley Star Moon. Masih belum ada backup. Belum ada Tyrant Rage dikeluarkan. Tapi perfect match. Hanya mendapatkan satu dan langsung Phantom Execution. Dan langsung diamankan Rogernya. Dan memilih untuk cabut lagi. Bransnya mau fokus kah? Mau dihajar ternyata Clara Monster. Iya, dibiarkan begitu Wah. saja dan triple kill hanya tersisa Ipin seorang diri di arah belakang yang tak bisa ngapa-ngapain juga. Mencoba untuk mengusir mundur, membersihkan minion tapi tak bisa. Semua minion sedang bekerja ke area base. Ipin mencari waktu dan mengalihkan perhatian tapi sayang apa daya. Semua minion sudah masuk dan game pertama dimenangkan oleh tim Bigetron Esports. Dibantai habis-habisan dengan waktu yang cukup cepat juga. Dari segi draft